3. Hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja. Secara etimologis, raja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Menurut istilah, raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat raja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, sifat raja harus dibarengi dengan amal-amal saleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Kebalikan dari sifat raja adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dikategorikan sebagai orang sesat. Salah satu penyebab munculnya sifat putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak memahami bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas bagi hambanya. Ketika seseorang memiliki sifat raja, maka ia akan bersemangat untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia memiliki sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Penyayang. Meskipun bergelimangan dosa, rasa optimis mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada dalam hatinya. Namun perlu diingat bahwa sifat raja ini harus bersanding dengan sifat khauf. Menurut Abu Ali Al-Raudzabari, antara khauf dan raja ibarat dua sayap burung. Jika kedua sayap tersebut sama, maka burung tersebut akan mampu terbang secara sempurna. Namun jika kurang, maka terbangnya juga kurang sempurna. Dan jika salah satu sayap itu hilang, maka burung itu tak akan bisa terbang. Apabila kedua sayapnya hilang, maka tak butuh waktu lama burung itu akan mati. Sifat khauf dapat mencegah seseorang berbuat dosa, sedangkan raja dapat mendorong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali pernah ditanya, manakah yang lebih utama di antara sifat khauf dan raja? Beliau balik bertanya, manakah yang lebih nikmat, air ataukah roti? Bagi orang yang kehausan, air lebih tepat. Namun bagi yang sedang lapar, roti lebih tepat. Jika rasa dahaga dan lapar hadir bersamaan dengan kadar yang sama, maka air dan roti perlu dikonsumsi bersama-sama. Apabila hati seseorang ada penyakit merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka obatnya adalah khauf. Sedangkan apabila hati seseorang ada penyakit merasa putus asa, maka obatnya adalah raja. Jika sifat khauf dan raja ini melekat pada diri seseorang, maka ia tak akan mudah menghakimi orang lain, sebab semua keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ketika melihat orang yang ahli maksiat, tidak boleh divonis pasti masuk neraka, bisa jadi dalam hatinya ada harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke surga. Sebaliknya, seseorang rajin ibadah bisa jadi masuk neraka, karena ada sifat sombong dalam hatinya. Cara menumbuhkan sifat raja akan tumbuh pada diri seseorang dengan melakukan hal-hal berikut ini. Muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mawas diri atas apa yang telah diperbuat sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada manusia yang sanggup menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat raja akan muncul pada diri seseorang yang hatinya dipenuhi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Mempelajari dan memahami Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah yang syarat dengan ilmu. Di dalamnya terkandung hikmah dan pelajaran bagi siapa saja yang ingin mengambilnya. Setiap ayat dan surat Al-Quran berisi pesan-pesan moral dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Dengan mempelajari dan memahaminya secara mendalam, maka akan tumbuh sifat raja. C. Meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat raja akan tumbuh pada diri seseorang apabila ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia sempurna kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rejeki yang cukup bagi semua makhluk ciptaannya. Tak ada satupun makhluk di dunia ini yang sia-sia, pasti bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat sifat raja, seseorang yang memiliki sifat raja akan memperoleh banyak manfaat, di antaranya adalah A. Semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan selalu dijerumuskan oleh setan ke jalan sesat. Setan akan mencegah seseorang yang berniat untuk berbuat baik.
Apabila ia mampu melawan bisikan setan dan berhasil melakukan amal kebaikan, maka setan akan berusaha menghembuskan sifat ria dan takabur ke dalam hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat-Nya kepada seseorang yang taat kepadanya. B. Tenang dalam menghadapi kesulitan hidup di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Semakin tinggi ilmu dan iman maka semakin berat pula cobaan yang diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberikan pahala bagi hambanya yang sedang diuji tersebut. Bagi seorang mukmin, kesulitan dihadapi dengan sabar dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika menerima nikmat, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang benar-benar mencintai sesuatu, maka ia akan merasa ringan dalam menghadapi kesulitan dan rintangan. Ibarat peternak lebah yang berjibaku memanen madu di sarang lebah, ia tak menghiraukan ancaman sengatan lebah karena ingat manfaat dan manisnya madu. Begitu pula seseorang yang rajin beribadah, ia hanya fokus pada kenikmatan surga, bukan pada beban berat dan kesulitan ibadah tersebut. D. Menumbuhkan sifat optimis. Harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai ketundukan hati akan menjadikan seseorang optimis menghadapi cobaan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Semua cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada jalan penyelesaiannya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhampar sangat luas bagi seluruh hamba yang memohon kepadanya.